Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Sabtu 28 Oktober 2023. Memanusiakan manusia. Kutipan diambil dari Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sobat Katolikana, Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Dalam bacaan di atas, Yesus mengajarkan kepada kita untuk terbuka terhadap keberagaman. Kita tidak boleh menutup diri pada keberagaman. Janganlah menjadi pribadi yang hanya menilai orang berdasarkan suku, bentuk fisik, status sosial, bahkan harta benda seseorang. Yesus menginginkan agar kita terbuka untuk menerima perbedaan, mengingat perbedaan sendiri diciptakan oleh Tuhan sendiri, yang mana serupa dengan citranya. Gereja hadir bukan hanya dalam bentuk fisik, melainkan kehadiran kita dalam masyarakat. Kita bisa menciptakan gereja dimanapun kita berada. Di dalam rumah tangga, jadilah orang yang menghargai asisten rumah tangga, supir, dan para staf lainnya dengan tahu berterima kasih, tidak menindas, dan memberikan gaji yang layak. Di dalam kantor, jadilah pemimpin yang memberikan teladan dalam bekerja, menghargai kinerja tim, dan tidak sombong dengan jabatan yang dimiliki. Apakah kehadiran kita memberikan rasa nyaman, atau justru menimbulkan ancaman bagi orang lain? Sobat Katolikana, Yesus juga rela melayani para umat untuk mendengarkan sabda dan meminta kesembuhan seperti yang dituangkan dalam Lukas bab 6 ayat 17 sampai dengan 18. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Hal seperti inilah yang seharusnya hidup dalam diri kita masing-masing. Saat kita mendapatkan kepercayaan, gunakanlah untuk kebaikan bagi banyak orang. Kita harus mau melayani mereka yang berada di bawah kita. Berapa banyak pemimpin di perusahaan atau pejabat yang punya hati murni dan tulus untuk melayani orang-orang di bawahnya. Terjadi salah kaprah di Indonesia bahwa pemimpin
harus dilayani, harus dituruti kemauannya. Di mana kalau tidak dipenuhi, mereka mengancam untuk memotong gaji, tidak memberikan penilaian kinerja yang layak, dan berbagai konsekuensi lain yang di luar nalar. Sudahkah kita semua mau melayani mereka yang berada di bawah kita? Mau terbuka dengan perbedaan tanpa memandang status, fisik, suku, agama, dan ras, serta menghadirkan gereja dimanapun kita berada? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, berilah kami hati dan pikiran yang ingin melayani sesama, bukan untuk dilayani. Ajarlah kami untuk selalu terbuka dengan adanya perbedaan di Indonesia ini, agar tercipta kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat kami. Berilah juga kami kebijaksanaan agar dapat memilih hati yang tulus untuk selalu menghadirkan gereja dimanapun kita berada, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.